Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, para peserta bimbingan belajar bahasa online Jalabes sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan belajar Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Ad-Darsul Khamis. Di sini ada hiwar. Mohon diperhatikan, hiwar ini antara Al-Mudaris, Pak Guru, dengan para tulabnya, para siswanya. Nah, Al-Mudaris. Man fataha babal fasli hamidun. Ana fatahtuhu. Al-Mudaris, wa man fatahan nawafida aliyun. Ana fatahtuha. Al-Mudaris, man kasara hadal maktaba. A'anta kasartahu ya Hasim. Hasim, la inni ma kasartuhu. Al-Mudaris, Ar-Raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkata hamidun la ma raja'u. Abbas, ya Ustadu, kharajatul labul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Al-Mudaris, afahimta darsa ya Talhatu. Talha, na'am, fahimtuhu jayyidan. Al-Mudaris, akatabtal ajwibata ya Faisalu. Faisal, la ma katabtuha. Al-Mudaris, limadha Faisal, li'annani ma fahimtul as'ilata. Al-Mudaris, ahafidta surat al-fajri ya Ibrahim. Ibrahim, na'am, hafidtuha. Wa hafidtu surat at-tini aidon. Nah, para peserta bimbingan belajar bahasa Quran Jalabes sekalian. Kalau kita perhatikan hiwar ini, maka pelajaran kelima ini intinya adalah belajar tentang maf'ulun bih. Belajar tentang maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Kita lihat di buku materi kita, pelajaran kelima, jilid yang kedua. Maf'ulun bih. Di inti pelajaran kelima tentang maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih adalah isim. Ya, dia harus isim. Kemudian mansubun. Ya, mansub. Mansub itu isim yang punya tanda. Tanda dasarnya adalah fathah huruf terakhirnya, itu mansub. Terus menjadi objek dari suatu pekerjaan. Atau bahasa lain, yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Sebagai contoh, Daraba Muhammadun kalban. Daraba Muhammadun kalban. Muhammad memukul anjing. Perhatikan kata kalban. Kalban adalah maf'ulun bih. Kenapa? Karena dia isim. Ya, isim, lihat di tanwin berarti isim. Mansub, lihat harokat akhirnya fathah, mansub. Menjadi objek dari perbuatan doroba, memukul. Maka kalban sebagai maf'ulun bih. Contoh berikutnya. Katabatul labud darsa. Katabatul labud darsa. Perhatikan
ad-darsa. Iya, kalau kita artikan dulu, katabatullah budarsa, para siswa menulis pelajaran. Perhatikan darsa, ad-darsa sebagai maf'ulun bih. Kenapa dia isim? Lihat di doli alif lam, isim. Mansub, lihat fathah akhirnya. Menjadi objek dari perbuatan kataba menulis. Maka dia maf'ulun bih. Berikutnya kita harus juga mengenal bentuk-bentuk maf'ulun bih. Pertama, maf'ulun bih dapat berbentuk 3 macam. Pertama, isim dohir. Isim dohir. Isim dohir. Alias dia bukan domir, bukan isim mabni. Katabatullah budarsa. Darsa adalah isim yang mansub. Dengan ciri di fathah huruf terakhirnya menjadi objek dari perbuatan kataba, maka disebut maf'ulun bih. Kemudian maf'ulun bih bisa berupa isim mabniyah, bisa berupa isim mabni. Lihat. Lihat ya, bisa berupa isim mabni. Lihat di sini. Katabatullabu hadza darsa. Para siswa menulis pelajaran ini. Hadza di sini dia isim yang menjadi objek dari perbuatan kataba. Maka dia disebut maf'ulun bih. Dan hadza merupakan isim mabni. Maka hadza maf'ulun bih yang berupa isim mabni. Sehingga harokatnya tetap seperti itu. Contoh berikutnya. Darabtuka. Darabtuka. Perhatikan. Darabtuka. Perhatikan. Aku memukul kamu. Ka adalah domir. Yang menjadi objek dari pekerjaan doroba. Maka dia disebut sebagai maf'ulun bih. Dan ka merupakan isim mabni karena dia domir. Maka ka maf'ul bih berupa domir yang harokahnya tetap seperti itu. Nggak bisa berubah. Gitu. Kemudian berikutnya maf'ulun bih bisa berupa masdar mu'awwal. Ingat masdar mu'awwal itu gabungan antara an dan fi'il mudhari'. Atau jadi gabungan antara an dan fi'il mudhari' disebut masdar mu'awwal. Atau gabungan antara anna, isimnya, dan khobarnya. Contoh, uridu an aktuba. An aktuba ini masdar mu'awwal. Gabungan antara an dan fi'il mudhari'. Dia menjadi objek dari perbuatan uridu. Aku ingin. Aku ingin menulis gitu ya. Maka disebut maf'ulun bih. Dan an aktuba merupakan maf'ulun bih yang berupa masdar mu'awwal. Alimtu annaka mujtahidun. Alimtu annaka mujtahidun. Perhatikan annaka mujtahidun. Di sini annaka mujtahidun adalah masdar mu'awwal. Karena dia gabungan antara anna isimnya dan khobarnya menjadi objek dari perbuatan alima, maka disebut maf'ulun bih. Dan annaka mujtahidun merupakan maf'ulun bih yang berupa masdar mu'awwal. Nah, inilah pembahasan singkat tentang tentang maf'ulun bih. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, kita kembali ke kitab Durusul Lughah. Al-Mudarisu. Man fataha babal fasli. Man adalah isim istifham.
lil akil. Untuk yang berakal, dia di sini sebagai mubtada. Fataha fi'il, dia merupakan fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Fa'il adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Takdirnya huwa, yaitu dhamir huwa, tersembunyi dalam fathah. Baba di fathah, kenapa? Dia sebagai maf'ulun bih, objek. Kenapa enggak fathah tanwin? Karena dia mudhaf. Fasri mudhafun ilaih. Man fataha babal fasri. Siapa yang dia telah membuka kelas. Hamid menjawab, ana fatatu. Saya yang telah membukanya. Ana ini dhamir, dia sebagai mubtada. Fatahtu, fataha fi'il. Tu-nya sebagai fa'il berupa dhamir muttasil sebagai fa'il. Dan hu ini sebagai maf'ulun bi yang berupa dhamir juga, dhamir muttasil. Ana fatahtu. Saya telah membukanya. Hu kembali ke albab gitu ya. Al-mudaris wa man fatahan nawafida. Dan siapa yang telah membuka jendela, sama penjelasannya man mubtada, fatahan nawafida, khobar mubtada, jumlah fi'liyah. Fatah fi'il pasti ada fa'il. Fi'il itu butuh fa'il. Fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiru huwa. Fa'ilnya dhamir yang tersembunyi. Takdir huwa kembali ke man. Kemudian an-nawafida di fathah dia sebagai maf'ulun bih. Itu ya. Ali menjawab, ana fatah tua. Saya telah membukanya. Jelas, ana mubtada, fatah tua, khobar mubtada, jumlah fi'liyah. Ya, fathah fi'il, tu-nya sebagai fa'il. Kemudian hanya sebagai maf'ulun bih yang berupa dhamir. Di sini kenapa? Karena ini kembali ke nawafid, ke jendela-jendela. Saya telah membuka jendela-jendela. Kemudian, al-mudaris. Waman kasara hadzal maktaba. Waman kasara hadzal maktaba. Mannya mubtada sama ya. Kasara fi'il. Fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Takdirnya huwa. Kembali ke man. Hadza sebagai maf'ulun bih. Tapi dia berupa dhamir. Berupa apa ini? Isim isyarah. Yang mabni. Maka tetap seperti ini maf'ulun bihnya. Al-maktabah dia isim didahului alif lam terletak isim isyarah dia badal dari isim isyarah. Dan dia badal dari maf'ulun bih maka mansub fathah. Siapa yang dia telah memecahkan meja ini? A'anta kasar tahu ya Hasimu? Apakah kamu yang telah memecahkannya wahai Hasim? Anya harful istifham, anta sebagai mubtada ya, berupa dhamir munfasil. Kasarta kasar fi'il, tanya sebagai fa'il dan hunya sebagai maf'ulun bi. Anta kasar tahu. Apakah kamu telah membukanya? Ya Hasimu, wahai Hasim, Hasim munadanya. Hasim menjawab, la, tidak, ini ma kasartu. Sesungguhnya aku tidak memecahkannya. Ini ya mutakalimnya sebagai isim ana. Tapi juga dia isim mabni, maka rukat tetap. Manya nafi peniadaan, kasar fi'il, tunya sebagai fa'il, punya sebagai maf'ulun bih. Mana khobarnya inna? Kan ini yang mutakalim sebagai isim inna. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kasar tu. Khobarnya jumlah fi'liyah gitu ya. Jadi ini, yaknya ini isimnya inna gitu ya. Asalnya adalah ana ma kasartu. Masukkan ina jadi ini ma kasartu. Jadi yaknya ini sebagai isim inna. Kemudian mudaris. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Di sini a harful istifham, raja'a fi'il fil madhi, Zakaria sebagai fa'il pelaku dari roja'a, wa huruf ataf, hamzatu dia ataf ke Zakaria, Utsmanu dia ataf ke depan juga, ataf semuanya. Hamzatu Utsmanu tidak ditanwin karena dia mamnu minas sarfi. Min harfu jar, makata ini
majrur tapi juga dengan fathah karena mamnu minas sorfi gitu. Hamin jawab la ma roja'u, tidak, mereka tidak kembali. Perhatikan roja'u ini fi'il madhi, wawunya sebagai fa'il, pelakunya. Mereka tidak kembali. Abbas ya ustadu, wahai ustad, kharajatul labul jududu. Para siswa yang baru telah keluar. Wadabu ilal mudiri. Dan mereka telah pergi ke kepala sekolah. Kharaja fil madi at-tullabu sebagai fa'il ya, maka marfu. Al-jududu dia naat dari at-tullabu, maka marfu juga. Wadabu, zabu fi'il madi, fa'ilnya adalah wawu ini. Ila harfu jar mudiri si majrur. Dan mereka pergi ke kepala sekolah. Al-Mudaris afahim tadar saya tolhatu. Apakah kamu telah faham pelajaran tolha? Hanya adalah harful istifham. Fahima fi'il tanya sebagai fa'il. Fahim tak, kamu faham, tanya fa'il. Adarsa ini sebagai maf'ulun bih. Makanya di fathah ya. Apa kamu telah faham pelajaran tersebut? Ya tolhatu wa tolha. Tolhanya munada. Tolha menjawab, na'am fahim tu jayidan. Ya, aku telah memahaminya dengan baik. Gitu ya. Fahim fi'il, tunya sebagai fa'il. Punya sebagai maf'ulun bih. Gitu ya. Kemudian al-mudaris, akatabtal adwibata ya faisalu. Akatabta, hanya harful istifham. Kataba fi'il, tanya sebagai fa'il. Akatabta, apa kamu telah menulis? Al-adwibata ini di fathah mansub sebagai maf'ulun bih. Apa kamu telah menulis jawaban-jawaban tersebut? Ya Faisal, wahai Faisal, Faisal munada. Faisal menjawab, lama katab tua. Tidak, aku tidak menulisnya, tidak menjawabnya. Kata bafil, tunya sebagai fa'il, hanya sebagai maf'ulun bih. Al-Mudaris bertanya, lima ada, mengapa? Faisal menjawab, li'annani ma fahimtul as'ilata. Karena aku tidak paham pertanyaan. Li'annani sini, li'anna ya, ada anna, kemudian ada nun wikoyah ya, ya-nya sebagai ya isim anna gitu ya. Ya mutakalim isim anna, dan tentu dia mabni ya. Ma fahimtul as'ilata khobar anna jumlah fi'liyah. Fahimah fi'il tunya fa'il al-as'ilata sebagai maf'ulun bih. Kemudian Al-Mudaris Ahafita surat al-fajri ya Ibrahimu. Perhatikan baik-baik. Ahafita hafidho fi'il tanya sebagai fa'il ini ya. Apa kamu telah hafal surata fathah dia maf'ulun bih? Tidak ditamin karena dia mudhaf. Fajri dia mudhaf ilaih. Ahafita surat al-fajri. Apa kamu telah hafal surat fajri ya Ibrahim? Hai Ibrahim. Ibrahim menjawab, Hafidhu, iya aku telah menghafalnya. Hafidhu fi'il, tunya fa'il, hanya maf'ulun bih. Wa hafidhu surat al-tini aidon. Dan aku telah hafal suratin aidon. Hafidhu, tunya fa'il, surat ini maf'ulun bih dan mudhaf, tin mudhafun ilaih. Nah, adakah pertanyaan? Telah selesai pembahasan pelajaran kelima jilid yang kedua ini. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti telah paham ya. Nah, sedikit saya tambahkan, ini punya pembahasan pelajaran keempat kemarin, tapi kemarin saya lupa membahasnya, tentang fa'il. Kita bicara fa'il dari tadi. Kita bicara maf'ulun bih dari tadi. Maf'ulun bih sudah kita terangkan. Sekarang apa itu fa'il? Fa'il adalah isim marfu. Isim marfu. Marfu itu ya tanda dasarnya apa? Di dhamma huruf akhirnya. Dia jatuh setelah fi'il. Jatuh setelah kata kerja dan merupakan pelaku dari pekerjaan tersebut. Fa'il bisa berupa isim mu'rab, ya isinya bisa berubah-ubah rokat akhirnya. Contoh kata batol ibu darsa,
siswa itu telah menulis pelajaran atau disebut sebagai fa'il berupa isim mu'rab. Fa'il juga bisa berupa isim mabni ya. Isim yang tidak bisa berubah harokatnya. Contoh yadhabu hadza talibu ilal madrasati. Yadhabu ini sebagai fa'il berupa isim isyarah, dia isim mabni gitu ya. Kalau at-talibu ini badal ya, bukan fa'il, badal dari fa'il gitu. Berupa isim mausul juga bisa. Jalas alladhi yatlubul ilma fil fasli. Sini alladhi sebagai fa'ilnya gitu ya. Bisa berupa dhamir, yang tadi kita bahas kemarin ya. Zabtu, tunya sebagai fa'il berupa dhamir. Zabta, tanya fa'il, dhamir. Zabtum, tunya fa'il, dhamir. Zabtunna, tunya sebagai fa'il berupa dhamir. Dan fa'il bisa berupa masdar muawwal, gabungan antara ana dan fi'il mudhari' atau gabungan antara ana isimnya dan khobarnya. Contoh yang bagi antaktuba darsa, yang bagi antaktuba darsa sini ya. Antaktuba ini gabungan antara an dan fi'il mudhari' sebagai fa'il dari yang bagi. Tapi juga bisa berupa gabungan antara anna masdar muawwal yang berupa antara gabungan antara anna isimnya dan khobarnya. Contoh yang bagi annaka mustahidun, selayaknya kamu itu sungguh-sungguh. Annaka mustahidun, dia fa'il berupa masdar muawwal gabungan antara anna isimnya dan khobarnya. Nah, ini tolong dibahas kemarin, tapi kemarin saya kelewat, lupa tidak membahasnya. Ada pertanyaan untuk pelajaran kelima ini? Nah, kalau nggak ada, alhamdulillah belajarlah paham. Kita cukupkan pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jika ada kurangnya mohon maaf. Kita bahas secara singkat ya. Sekian. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.